Oke, buat teman-teman yang sudah melihat fasilitas pabrik Optimax, sudah melihat produksi Optimax, sekarang kita pengen tahu dong ya, nutrisinya apa aja sih? Nggak cuma bilang, oh ini omega, oh ini ada tambahan nutrisi, ini ada asam amino ya. Kita langsung ketemu sama pihak pabriknya untuk cari tahu detailnya keuntungan memberikan Optimax untuk anak kesayangan Anda. Oke? Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Rio, bagian produksi di PT Biocycle Indo ya. Iya. Jadi mumpung lagi di Pekanbaru, kita mau tanya-tanya tentang produk Optimax. Kan netizen juga udah mengenal produk Optimax ini selama kurang lebih hampir 2 tahun ya di channel YouTube Bobisan. Jadi sering sekali iklannya ini lagi karena kan katanya buat nambah nafsu makan. Ya kan? Cuman kan banyak orang taunya Optimax ini pertama buat nambah nafsu makan. Betul. Kedua, orang pikir Optimax ini dibikin oleh perusahaan yang kecil. Nah, lalu dari maggot, belatung yang istilahnya makan sampah jorok gitu loh. Jadi banyak pemikiran seperti itu. Cuman kita sudah lihat di vlog-vlog sebelumnya, ternyata pabriknya besar banget ya, serius banget. Gede kan? Ya. Lalu maggotnya ini tidak makan sampah. Iya, tidak ada sampah sama sekali. Bukan sampah jorok ya, Iya, tapi betul. sampah dari bungkil kelapa sawit. Iya, betul. Jadi makanannya itu selalu sama ya? Ya, Nah, kenapa hanya dikasih makan bungkil kelapa sawit? Jadi gini, yang pertama kenapa kita pakainya bungkil kelapa sawit ya, Pak Bobi? Yang pertama karena lokasi kita di Indonesia ini, kita penghasil sawit terbesar di dunia, di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Jadi kita mau menggunakan limbah yang sudah ada. Oh, kelapa sawit itu? Iya, karena misi kita kan salah satunya kan kita harus sustainable juga. Oke. Jadi kita pakai bungkil inti sawit ini. Selain jumlahnya banyak, kualitasnya konsisten, kita nyarinya mudah. Kemudian yang terakhir, nutrisinya juga baik untuk maggot. Oh, nutrisinya baik. Iya. Nah, ini menjawab pertanyaan saya ya Pak ya, tentang kenapa sih pabriknya Optimax ini dibuat di Pekanbaru. Nah, itu salah satunya. Salah satunya karena Pekanbaru itu penghasil kelapa sawit Iya, salah satu yang terbesar di Indonesia. terbesar di Indonesia. Di Sumatera ini. Di dunia kali ya? Oh iya, betul. Kalau secara itu ya di dunia. Di global dunia. Indonesia Jadi, terbesar salah satu di Pekanbaru. Nah, oke. Nah, selain buat penambah nafsu makan, Optimax ini apa aja selling point-nya? Jadi ada beberapa yang bisa kita highlight dari Optimax ini ya. Yang pertama, dia terdiri dari hampir 100% insect meal. Insect meal. Insect meal. Insect meal adalah hasil turunan dari maggot BSF yang kita keringkan. Di mana di insect meal ini dia mengandung zat yang namanya AMP. Apa tuh AMP? AMP ini antimicrobial peptides. Antimicrobial Peptides. Peptide. Natural AMP kita ada di sini. Dia itu adalah sejenis protein peptida yang secara alami memang ada di dalam maggot dan dia berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat. Oh. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai istilahnya raw food ya kalau di Raw anjing food, ya, ya. ada ya kan biasanya ada bisa jadi ada salmonella. Oh, bakteri ya. Iya, ada E. coli-nya. Iya. Nah, kita bisa pakai Optimax ini untuk menekan efek-efek buruk dari bakteri-bakteri itu. Oh, baru tahu iya. saya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pakai raw food kan suka masalah ya. Iya, Pencernaan atau raw foodnya mungkin kurang segar atau resiko terkontaminasi bakteri tinggi banget ya. Iya, Nah, ini ditekan dengan Optimax ini. bisa ditekan dengan Optimax. Oh, oke. Jadi si AMP ini bakal mengikat sel-sel di bakteri patogen ini, dia bisa bunuh bakterinya. Oke. Jadi kita nggak pakai antibiotik yang sintetis lagi, cukup pakai Optimax 100% natural, bakteri patogen bisa mati. Oke, jadi nggak pakai antibiotik ya, tapi Iya, malah betul. pakai bakteri menguntungkan untuk membunuh. Bukan bakteri menguntungkan. Oh, beda. Pakai zat alami yang Zat alami. membunuh bakteri-bakteri merugikan. Oke. Nah, lalu masalah protein, katanya Optimax ini bukan protein biasa. Betul. Nah, apa ini? Kita terdiri dari yang saya bilang tadi. Main ingredient-nya adalah insect meal Insect atau meal. protein hewan. Protein serangga, mohon maaf. Oke. Nah, di mana protein serangga ini sudah kita cek kandungan proteinnya tinggi, jadi cocok untuk anjing-anjing yang lagi recovery atau anjing-anjing yang masih muda lagi pertumbuhan. Kemudian asam aminonya juga dia seimbang. Ini pakai asam amino. Jadi Asam seperti fitness binaraga itu pakai suplemen Iya, jadi asam amino. protein itu kalau kita lihat, kita zoom in, kan dia terdiri ibarat protein itu kayak tembok ya.
Nah kalau kita zoom in, batu bata itu namanya asam amino tuh. Oh. Nah jadi ini batu batanya atau asam aminonya itu seimbang. Asam amino kan ada banyak, minimal ada 10 yang esensial. Nah itu ada banyak tuh, susunannya sudah seimbang. Jadi nggak mentang-mentang cuma protein aja, tapi asam aminonya batu batanya ini seimbang. Oh, jadi mesti komplit lalu seimbang. Seimbang, betul sekali. Selain itu juga kita sustainable ya. Apa tuh? Sustainable, jadi kita ambilnya dari limbah bungkel sawit sebagai pakan maggot kita, di mana kita tidak ada efek merusak lingkungan. Kemudian ada AMP tadi, jadi dia salah satu kelebihan AMP juga, dia ini tidak menimbulkan resistensi pada bakteri-bakteri jahat. Kalau bakteri bisa resisten juga ya? Dia tidak bisa resisten. Dia tidak bisa resisten Iya, terhadap less resisten ya. Kalau kita kasihnya pakai antibiotik yang sintesis, ya mungkin setelah beberapa tahun dia bakal resisten tuh. Tapi kalau kita pakai AMP dari Optimec ini, dia nggak resisten. Jadi kita pakai dalam jangka panjang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu kelebihannya. Asam amino itu juga bagus untuk pertumbuhan. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang kasih makan raw food atau makan dog food yang istilah kualitas rendah, ingin biar nutrisinya tercukupi, bisa ditambah dengan Optimec ini. Betul. Karena Optimec ini asam aminonya tinggi. Lalu tadi ada antibakterial peptide. Ada antimicrobial peptides. Ada itu ya. Jadi itu salah satu selling point dari Optimec. Ya, betul. Nah, kenapa sih dipakainya serangga punggung hitam? Apa namanya? Lalat tentara hitam ini ya. Lalat tentara hitam. Ya, kenapa nggak pakai lalat lain gitu loh? Wah, ini pertanyaannya menarik ya teman-teman semua. Kenapa sih nggak pakai lalat lain? Misalnya lalat rumah gitu kan? Iya. Kita klasik dulu nih Pak. Kalau pakai lalat lain sebenarnya proteinnya ada juga, sama-sama tinggi. Dikembangbiakannya bisa juga. Tapi ada satu yang BASF ini menang. Kebersihan. Oh, bersih. BASF ini dia ketika sudah jadi lalat, dia nggak makan sama sekali. Oh, jadi saat dia jadi larva dia makan rakus. Ya, betul. Begitu dia jadi larva, dia tidak makan. Tidak makan sama sekali. Jadi ketika BASF ini yang kita mulai siklus hidup dari telur, kemudian jadi larva, kemudian jadi pupa dan jadi lalat. Itu udah siklusnya berputar seperti itu kurang lebih 2 bulanan. Nah, ketika dia jadi larva, itu makannya rakus. Makannya banyak. Kita kasih pakan pakai bungkel inti sawit tadi. Yang dihancurin jadi bubuk itu ya. Betul sekali. Nah, tapi ketika dia sudah jadi lalat, dia tidak makan sama sekali. Kita nol, pemberian pakan tuh nol. Nggak ada pemberian pakan. Sama sekali nggak ada. Cukup minum aja. Jadi dia nggak menclok-menclok ke sembarang tempat tuh. Kalau lalat rumah kan biasanya udah jadi lalat terus dia mohon maaf menclok ke kotoran, menclok kemana, akhirnya kan dia jadi pembawa virus, pembawa penyakit. Betul. Sedangkan kalau BASF ini, ketika sudah jadi lalat, stop, nggak makan sama sekali, cuma minum tok. Dia bertelur lalu dia mati. Bertelur atau yang betina telur atau jantan kawin kemudian mati. Oke. Jadi itu sekilas tentang bahan bakunya. Kenapa pemilihannya dengan black soldier fly kayak gitu ya. Nah, ini lalu selain Optimec ada lagi Furidem. Iya. Ini juga cukup fenomenal juga ya. Katanya jadi ini penjualannya juga tinggi banget dan bagus untuk sakit kulit. Betul, lebih tepatnya buat kulit dan rambut atau bulu ya. Iya, jadi Furidem ini kita buat dari beberapa bahan. Bahan utamanya adalah yang pertama insect oil. Insect oil. Iya. Jadi dari bubuk ini itunya nih. Ini maggotnya ya, tapi ini buat makanan ikan ya. Salah satu produk dari Biocycle juga. Nah, jadi ini diperas jadi diambil minyaknya. Iya, jadi kalau kita maggot, kita punya maggot yang hidup nih. Kita bilangnya di sini istilahnya fresh larva. Fresh larva ini kita keringkan menjadi dried larva. Dried larva ini kita olah lagi teman-teman. Kita press, kurang lebih 70% akan jadi meal atau bubuk protein. 30% akan jadi minyak. Nah, Furidem ini salah satu bahan pendirinya adalah minyak itu tadi. Iya, jadi minyak maggot ini spesial ya dibanding minyak-minyak lain. Yang pertama jelas tadi konsep sustainability-nya. Dia ramah lingkungan. Kemudian yang kedua dia punya kandungan yang pada minyak lain itu nggak ada atau ada tapi sangat sedikit, yaitu lauric acid. Lauric acid itu tingginya hanya ada di maggot, di minyak maggot. Itu fungsinya apa lauric acid itu? Lauric acid ini dia mirip-mirip bisa berfungsi seperti AMP juga. Jadi dia bisa menekan pertumbuhan bakteri patogen. Kemudian dia meningkatkan daya tahan tubuh. Dan kemudian di Furidem ini sudah kita combine, tidak hanya insect oil tapi kita formulasikan secara khusus. Kita combine dengan salmon oil. Ada salmon oil ada juga. Dan
ada juga sunflower oil. Sunflower oil. Jadi Iya. 3 macam Ada 3 macam minyak. bahan minyak. Sunflower oil dari tumbuhan, lalu salmon oil dari animal ya, Iya, betul. lalu insect oil. Nah, itu jadi menarik sekali. Jadi benar-benar komplit banget Freedom ini. Iya, buat yang punya anjing, punya doggy, punya kucing, ini buat bulu sangat bagus. Ya, nah, Ya. nah sekarang kita kembali ke company-nya. Ya dalam pikiran saya BioCycle itu adalah perusahaan kecil, maaf nih. Iya, banyak yang belum tahu kok. Banyak yang belum tahu ya. Lalu juga banyak, soalnya saya pernah lihat di TikTok yang viral-viral itu maggotnya itu dari petani-petani, maaf ya. Makanya saya berpikir ini mungkin home industry. Tapi begitu saya udah lihat pabriknya keliling ya, ternyata benar-benar dikelola dengan serius banget. Ya. Nah, ini perusahaan ini lokal atau orang luar punya? Perusahaan kita di sini secara operasional 100% dilakukan oleh tenaga ahli dari Indonesia. Tetapi kita masih mendapat kadang mendapat support berupa konsultasi Tenaga ahli, maupun ya? pengecekan dari mother company kita dari Belanda. Oh, mother company Belanda. Iya. Oh, jadi ini benar-benar perusahaan internasional. Internasional. Jadi mungkin ada yang tahu juga namanya Koppert. Koper. Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang anti hama, di bidang pertanian secara alami, organic farming. Basicnya di Belanda, itu adalah mother company kita. Oh, nah makanya tadi saya tanya ya, ini kan bungkilnya ini kan ada sampahnya, itu jadi apa gitu loh? Bungkil yang mana nih? Yang bekas makanan dari larvanya itu. Oke. Nah, katanya itu dijadikan pupuk ya? Iya betul. Kalau orang banyak bilangnya kasgot ya, bekas maggot. Oh, kasgot. Nah, tapi bekas. lebih umum, lebih di internasional namanya frass, insect frass. Insect frass. Ya, itu kita produksi jadi pupuk dan itu sudah terbukti untuk hortikultura atau sayur-sayuran, kemudian untuk tanaman hias. Dan paling besar customer kita dari sawit ya. Itu sudah terbukti untuk. Oh, jadi kembali ke sawit lagi? Iya, kita mulai dari sawit, kita olah, balik ke sawit lagi. Jadi baliknya sampahnya balik lagi ke sawit lagi sebagai pupuk sawit. Betul. Nah, itu pupuknya itu alami atau pupuk kimia maksudnya? Pupuk kita masuknya pupuk organik. Organik, jadi Iya, alami ya? Alami. Bukan yang pupuk kimia ya? Kita nggak pakai bahan-bahan kayak urea dan lain-lain. Kita pakai dari kotoran maggot ini sebagai pupuk. Nah, oke. Nah, kenapa perusahaan sebesar ini fokus di produksi protein dengan menggunakan larva? Karena ini balik lagi ke misi kita ya. Kita sekarang nggak bisa dipungkiri kita semua butuh protein. Ya, kenapa nggak pakai ayam gitu loh? Ya, balik lagi. Ini dia yang paling sustainable saat ini maggot ini. Serangga ya? Serangga. Kalau kita bisa aja misalnya ternak protein dari ikan. Cuma kita tahu juga di ikan sekarang banyak isu-isu dari ikan ini kan dia sebagai salah satu kontributor terbesar dalam pencemaran di laut. Oh. Belum lagi illegal fishing. Iya. Belum lagi ada perbudakan nelayan sekarang lagi marak kan. Lalu merkuri gitu ya? Nah, belum lagi kita nggak bisa kontrol juga. Karena namanya dapat dari alam ya, apapun yang dia makan ya kita terima. Padahal laut kita sekarang sudah banyak yang tercemar kan. Gitu ya? Betul. Kalau pakai maggot, yang pertama dia sustainable, kemudian Indonesia juga cocok banget iklimnya. Iklimnya cocok ya, lembab gitu ya? Dan kita tropis. Oke. Kita punya maggot ini butuh matahari yang banyak, sinar matahari yang cerah untuk agar dia mau kawin. Oh, jadi biar lalat itu mau kawin? Iya betul. BSA Jadi itu ya. kita secara posisinya juga cocok, kemudian dia sustainable, dan kita punya hal-hal yang sebenarnya belum banyak dikembangkan, misalnya AMP tadi. Itu lagi luar biasa. Jadi masa depan maggot ini sangat masih jauh ya, masih cerah banget. Nah, makanya kan produksinya katanya sehari bisa 3 ton. Betul. Itu buat apa aja gitu kan, nggak mungkin buat Optimax semua gitu loh. Iya. Iya kan? Jadi kita dari 3 ton itu sebenarnya itu 3 ton adalah maggot yang masih hidup. Iya. Nah itu kalau kita keringin kurang lebih jadi 1 ton. Nah 1 ton itu kita tergantung permintaan nih, bisa kita buat sebagai ini dried larva semua buat Ini kan buat hewan ya? buat hewan juga nih. Buat kalau yang ini produk kita Sentaku, ini sudah kita tambahin beberapa suplemen juga. Oh, ada suplemen ini ya? Cocoknya buat koi ini. Koi ya, jadi Tapi- buat kuatin warna ya. Betul. Nah, tapi kita jual juga yang bener-bener plain, cuma maggot kering aja. Hanya maggot kering aja? Hanya maggot kering tanpa ada tambahan. Itu jual ke lokal apa ekspor? Itu banyaknya diekspor. Nah, makanya saya bingung kenapa orang luar Eropa terutama ya, kenapa butuh ini banyak sekali ya? Yang pertama ya kayak tadi ya, mereka sangat dengan isu-isu sustainability ini, ramah lingkungan, mereka jauh lebih peka dibanding orang-orang kita. Itu nggak bisa kita pungkiri. Jadi mereka mencari sumber protein yang
Yang lebih baik gitu lebih ya. baik, lebih alami, kemudian lebih ramah lingkungan. Padahal kalau lagi hidup lihatnya geli ya. Iya. Apa kita nggak biasa ya? Soalnya ya makanya ingat waktu itu saya makan ini ya. Teman saya bilang itu jangan dimakan, itu dia makannya sampah. Oh, Nah, jadi saya jadi oke. takut gitu. Tapi sejak lihat pabrik yang kemarin ya, ternyata makan itu makanannya bersih banget. Bersih banget. Ya bungkil kelapa sawit gitu. Betul. Semua kita kontrol bahkan di sini. Nah iya. Nah selain buat produk hewan, apa ada buat produk lain nggak sih ini? Kita sekarang lagi garap proses ya menuju dia sebagai bahan pangan. Bahan pangan. Bahan pangan. Jadi untuk manusia. Untuk manusia. Saat ini kita sudah terregistrasi teman-teman di FDA. Hah? Jadi, FDA itu Amerika, Bu? Di Amerika dan Iya. Kanada ya. Iya. Jadi kita udah terregistrasi. Kita lagi garap untuk produk khusus kita kirim ke Amerika, Kanada dan juga Eropa sebagai bahan pangan. Oh jadi buat tambahan protein. Iya betul untuk Jadi suplemen. mungkin suplemen gitu nanti akan pakainya insek. Mungkin kalau sekarang kita orang Indonesia mungkin mindsetnya geli ya. Iya masih. Ya iya. tapi padahal ternyata maggot ini protein itu terbaik ya daripada hewan ya. Dia yang menang pertama kita nggak bisa bilang dia lebih baik ya, karena dia tidak bisa menggantikan 100%. Oh oke. Iya, kita nggak bisa tuh tadinya bikin pakan ayam pakai atau pakan udang pakai fish meal, terus fish mealnya kita ilangin kita gantiin semua. Itu nggak bisa juga. Oh belum bisa ya. Belum bisa, karena bagaimanapun tiap bahan pakan punya keunikannya masing-masing. Nah, untuk maggot ini memang dia cocoknya buat suplemen. Suplemen nambah aja. protein. Nambah protein dan ada efek-efek fungsional tadi. Ada lauric acid, ada AMP yang dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Gitu. Ini salah satu produk sampingnya. Tunggu, ini dari Biocycle ini ya. Ini mana yang produk sampingan nih jadinya? Optimax atau ini? Atau pupuk itu? Sebenarnya kita nggak punya produk samping ya. Hah? Pabrik kita zero waste. Zero waste? Jadi semuanya kita anggap sebagai produk. Nah, pupuk tadi ya kita nggak bisa bilang produk samping juga, itu memang produk juga. Sama main produk juga. Iya. Dan yang ini adalah Vanamac. Ada Vanamac powder, ada Vanamac liquid. Khusus untuk dipakai di udang. Oh, ini untuk peternakan udang? Iya, udang budidaya. Oh, udang budidaya ya. Nah, gitu. Jadi sampai ke udang aja juga masuk ya? Masuk. Dan ini luar biasa. Kita cukup pakai suplementasi Vanamac powder ini. Hanya sekitar 0,5%. Ditambah ini Vanamac liquid 0,2% aja. Itu dengan jumlah sekecil itu kita bisa nurunin FCR. Artinya penggunaan pakan itu berkurang. Oh, jadi lebih ekonomis? Lebih irit. Nah, Irit ya? atau pakannya sama tapi jumlahnya bertambah, penambahan bobot badannya. Dan juga kita bisa naikin survival rate-nya. Jadi jumlah udang yang mati lebih rendah. turun secara signifikan. Cukup 0,5% ini dan ini 0,2% aja. Jadi ternyata Optimax ini perusahaannya Biocycle yang besar sekali, lalu produknya juga banyak ya. Lalu juga ada campur tangan dari perusahaan luar, mother company apa tadi namanya? Dari Copper. Koppert ya. Iya. Nah jadi udah nggak bisa disangsikan lagi sekarang buat teman-teman yang kasih Optimax. Jadi jangan khawatir lagi, jangan sanksi lagi ya. Iya. Kita udah lihat ya fasilitas pabriknya, kita sudah lihat prosesnya karena anjing itu anjing kesayangan, ya. Kucing itu kucing kesayangan, hewan kesayangan yang istilahnya udah banyak yang anggap itu anak kita tuh. Nah, kalau dikasih maggot ini kan geli ya. Ternyata maggot ini proteinnya bagus sekali ya. Ada tambahan-tambahan nutrisinya juga bagus banget dan dikasih makan, dibesarkan, dibudidaya dengan makanan yang bersih, bukan sampah. Gitu ya. Jadi benar-benar kita udah lihat sendiri karena di Pekanbaru ini bungkil sawit itu banyak. Jadi nggak mungkin dia pakai limbah dari rumah tangga ya. Rumah tangga ya, nggak mungkin, Nggak mungkin karena itu nanti akan merubah nutrisinya ya Pak ya. Iya, tidak akan konsisten nanti. Tidak akan konsisten ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu untuk berikan Optimax ya. Oke, terima kasih Pak Rio atas penjelasannya. Dan jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi, ketik di kolom komentar. Nanti sewaktu-waktu kita akan samperin lagi untuk kita tanyakan lagi. Ya. Oke. Thank you Pak. Ya, thank you Pak. The earth provides, and all that our earth has to offer, we must receive it with responsibility. It is our duty to take care of it, to take part in protecting this circle of life. Biocycle began in 2018 with a dream of creating a more sustainable world through responsible farming. Through the production of insects, we strive to solve the protein challenge.
In the process, we ensure that the food production system is sustainable. Today, we are Southeast Asia's largest insect production company. BioCycle is built upon the foundation of sustainability, with progressing infrastructure to accommodate constant growth. Resilient infrastructure allows us to expand continuously, and investment on research and development opens doors to better solutions. Absorption of local workforce provides better living for people, increasing job creation and promoting economic productivity, granting opportunities to grow as community and as enterprise. With the increased demand for sustainable ingredients, BioCycle provides products from traceable sources as an alternative to conventional ingredients. We strive to use natural resources with great care to produce safe and healthy food. It is important to us that you can rest assured when bringing home our products, because you can trace them all the way from where they came from. Since the production of our insects is free from chemicals, its byproduct is processed into natural fertilizer to provide natural nutrients for the soil so that food can grow. What came from the land goes back to the soil. All that our land has to offer, we are responsible for the sustainability of life. With us, let's take part in sustaining life.